sebagai hukum rusa atau sebagai hukum azimah. Bagi yang berpendapat mengatakan itu hanya rusa, ya perjalanannya memang hanya sampai 3 marhalah 80 kilo. Kalau itu sudah sampai di situ mau dilaksanakan mau tidak. Ya. Tapi yang berpendapat mengatakan azimah wajib harus dilaksanakan, itu perjalanan yang 115 kilometer. Ya, 115 kilometer dengan perjalanan jalan kaki. Ya, bukan naik pesawat, bukan naik kendaraan mobil. Ya, seperti itu. Jadi tentu kita sudah bisa menarik bahwa ini yang harus saya laksanakan. Ya. Ya. Jangan sampai terbalik. Ya. Kita berpaham maka harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan, karena kita ini musafir, padahal tidak ada rusa di dalam perjalanannya. Jadi tidak ada kesulitan, karena kita naik mobil dari Padang ke Baru umpamanya 100 kilo dengan menggunakan mobil Pajero, ya tidak ada kesulitan. Seperti itu. Tapi kalau memangnya jalan kaki, ya harus. Bagaimana jalannya kalau jalan kaki? Atau naik kendaraan dalam pengertian seperti itu binatang. Itu yang ditetapkan di padang pasir sana di Saudi, orang yang naik unta, jalan kaki dengan menggunakan unta, ya itu memang dengan jarak jauhnya itu 100 kilo lebih. Ya, karena itu mungkin kita kembali dulu di dasar-dasarnya. Ya, kenapa bisa begini? Ya karena memang syariat agama kita, pernah saya sampaikan di sini, namanya karakteristik syariat kita. Ya, karakteristik syariat kita itu ada mulul harji, taklid, tahalif, tidak menyempitkan dan selalu mengurangi bebannya. Itu karakteristik syariat. Ya, kenapa bisa seperti ini? Ibadah pada dasarnya itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, bukan keterpaksaan. Jangan sampai salat ini kita laksanakan hanya terasa terpaksa, berat sekali dilaksanakan. Ada kesan keterpaksaan. Kalau begitu keikhlasan tidak ada. Ya. Padahal ibadah itu hanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dilaksanakan dengan betul-betul keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Itu dasarnya. Betul. Jadi jangan ada beban dalam diri kita untuk melaksanakan salat. Karena itu kalau kita membuka sejarah dan hadis Rasulullah, seringkali ada di antara sahabat-sahabat Nabi sepertinya Nabi membenarkan. Ya, membenarkan. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan di sini, ada seorang sahabat Nabi laki-laki dilaporkan oleh sama istrinya, ya Rasul, ini suami saya ini suka sekali terlebak bangun subuh. Ya, hampir matahari tadi baru bangun. Itu kebiasaannya. Lalu dilaporkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya, kalau memangnya itu seperti itu, usahakanlah kalau kamu bangun langsung salat, jangan lagi gitu. Ya. Nah ini sudah mengatakan, salah itu sumpah jam untuk foto. Enggak. Itu artinya ada perubahan. Ya. Hanya mungkin jamaah perlu jadi paham juga bahwa jangan sampai dengan bahasa-bahasa seperti ini yang diangkat sampai menggampang-gampangkan lagi. Nah ini dijaga dulu. Ya, karena itu ulama-ulama kita kurang angkat, kurang sampaikan seperti itu, karena dia khawatir jangan sampai jamaah memahami agama itu menggampang-gampangkan saja. Ya padahal itu sesuatu hal yang kebetulan, ya kebetulan. Ya. Seperti dalam riwayat ada hadis
bahwa Rasulullah itu pernah melaksanakan salat asar, salat duhur, hampir masuk waktu asar. Ya, kemudian setelah Nabi salat duhur, langsung salat asar. Sepertinya di kasar, di jama asar. Padahal Nabi tidak musafir. Jadi ditanya Ibnu Abbas, kenapa Nabi begitu? Kenapa yang Nabi seperti itu? Apa jawabannya? Supaya agama ini tidak dianggap berat. Agama jangan dianggap berat. Jadi itu alasan. Tapi jangan sampai itu lagi yang menjadi dasar lagi. Mana kita perempuan juga. Ini mah gak ada kowe pasti suku masalah. Jangan lagi. Ya, pasti ada alasan. Seperti itu. Ya jemaah maghrib dan dimudahkan Allah. Ya karena itu kita lihat beberapa alasan-alasan. Ya kalau orang bicara tentang kasar, ya di samping itu jama dan kasar dan jama. Ya kami sampaikan bahwa salat bisa dikasar, dikurangi jumlah rakaatnya, bisa juga dijama, digabungkan 2 waktu, bisa juga kasar jama, dikasar topi, dijama topi lagi. Ya, waktu Rasulullah di perang Handak, ini juga yang ada yang menjadikan dasar ini. Waktu Rasulullah itu karena kesibukan Nabi dalam masalah perang, tidak ada waktu salat. Ya, tidak ada waktu salat di tengah-tengah. Itu di perang Handak. Karena Nabi disibukkan dengan perang itu. Ya, sampai Nabi tertunda semua waktu-waktu salatnya. Nanti malam Nabi malu salat duhur, asar, maghrib, isya. Saya juga itu namanya kita nampak. Sudah salat asar, salat duhur, di kamar lagi. Baru salat asar. Sudah salat asar, kamar lagi, salat maghrib, duhur, salat isya. Ya. Kasih butuh kita berdoa. Ya, artinya yang terjadi kepada Nabi ini, ya itu adalah pembenaran bahwa kita bisa seperti itu. Tapi itu tadi alasan-alasannya. Nah, karena itu ulama selalu melihat, ya dengan ilat apa? Ya, karena ada 2 mungkin ilat yang bisa muncul pada waktu bicara soal saat kasar jam. Ilat masyakkah dan ilat sabar. Apakah murni karena musafirnya boleh kita kasar dan boleh kita jamak, ataukah karena ada masyakkahnya, ada kesulitannya? Nah, itu kan berbeda di sini. Ya, berbeda. Apa memang murni karena musafir? Ya, kalau begitu ya asal musafir, tinggal melihat jalannya itu berapa, ya kita bisa kasar kita. Ataukah karena ada masyakkahnya? Jadi kalau saya musafir tidak ada masyakkah, ya untuk apa saya kasar? Untuk apa saya jamak? Kan begitu kan jawabannya. Ya, untuk apa? Ya, kalau melihat dari segi ilat masyakkah ataukah ilat musafir? Ya, karena itu di dalam usul fikih dipelajari namanya ilat. Nah, orang-orang Indonesia itu pasti tahu namanya ilat. Apa itu ilat? Sifat yang ada pada satu masalah. Ya, apakah karena memang sifatnya itu karena menyulitkan? Karena memang karena kita murni musafir. Yang pasti di antara hikmah adanya salat kasar itu daf'ul masyakkah wal haraj. Ya, untuk menghilangkan, meniadakan namanya kesulitan dan kesulitan. Itu di antara hikmah. Kenapa ada salat kasar? Daf'ul masyakkah wal haraj. Menolak, yang menolak namanya kesulitan, supaya kita jangan terpaksa melakukan salat, ya kasarlah. Karena itulah yang menurut kemampuan kita dan itu yang dengan dilakukan, ya dan tidak menyempitkan persoalan. Ya, apalagi umpamanya salat maghrib, waktunya hanya 1 jam. Kita dalam perjalanan waktu nunggu. Bagaimana kalau kita 3 salat ya bisa salat dan terlambat. Ya, tapi kalau itu tidak menyulitkan, ya kita jangan juga mengatakan kenapa kayak urusan dunia mau diurus. Ya baiknya tidak juga, tidak begitu agama mengajar. Jangan juga dia baikkan urusan dunia kita. Ya. Jangan lagi menjadi salah kita, menjadi lagi penyebab kita ini. Ya, artinya dalam urusan dunia itu tidak tuntas, tidak sukses. Jangan juga.
Jadi kita harus melihat sisi mananya kita harus lihat, masyarakatnya atau karena masa itu. Ya. Itu kalau bicara soal ini masalah kata, karena yang pasti bahwa di antara hikmah yang diperintahkannya itu namanya salah kasar, menghilangkan namanya musafah, kesucian. Ya, juga persoalan al-haram, ya sempit. Ya, ada pengalaman saya kemarin, yaitu kita dalam suatu perjalanan ada pengalaman saya. Kemarin itu saya hari Selasa ada telepon dari bawah di Polmas